Halo, perkenalkan nama aku Sepina Melati Slitonga dengan NIM 2130 2040 2091. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah soal menggunakan metode simplex, di mana saya menggunakan software from QM. Di sebelah kiri saya sudah terdapat soal. Di sini kita akan mengerjakannya menggunakan metode simplex dengan software from QM. Cari aja seperti ini. Kemudian di sini ada soal maksimumkan Z sama dengan 5000 X1 tambah 6000 X2 tambah 7000 X3, di mana kendalanya terdapat 3, 1, 2, 3. Kendala yang pertama 2x1 tambah x2 tambah 3x3 kecil sama dengan 12 sampai kendala ketiga. Kemudian di mana x1, x2, x3 itu besar sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ketik modul, kemudian klik linear programming, klik new, kemudian akan muncul seperti ini. Title-nya kita bebas mau masukin apa aja. Terus berapa kendala yang kita kerjakan, kita akan mempunyai 3 kendala, maka 3 dan variabelnya juga begitu 3 karena ada x1, x2, x3. Objektifnya pilih, kita itu mau ngapain, mau memaksimalkan atau meminimumkan, itu kita pilih. Kemudian ada constraint 1, constraint 2, ini bisa kita ubah menjadi kendala, tapi di sini saya tidak ubah. Berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah masukkan nilai fungsinya atau nilai z-nya itu berapa. X yang pertama yaitu 5000, yang kedua 6000, yang ketiga 7000. Kemudian masukkan kendala yang pertama yaitu 2, 1, 3. Kemudian masukkan nilai RHS-nya yaitu 12. Begitu sampai pada kendala yang ketiga. Nah, setelah kita memasukkan semua kendalanya, langkah selanjutnya adalah ketik solve. Yang ini klik. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Klik yang keempat, iteration atau iterasi. Setelah kita klik yang iterasi tadi, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Di sini kita bisa lihat iterasi yang pertama yaitu yang ini. Kemudian kita bisa lihat iterasi yang ketiga, maksudnya iterasi yang kedua. Kita bisa lihat perbedaan iterasi pertama dan kedua terletak pada x3-nya, di mana select 1 yang ini keluar dan x3 yang ini masuk ke iterasi kedua pada tabel kedua. Makanya menjadi seperti ini, di mana nilai fungsi dari x3 tersebut yaitu 7000. Yang perlu kita perhatikan dalam pengerjaannya, jika nilai CJ dikurang ZJ-nya itu masih positif, maka itu belum nilai optimum atau maksimumnya. Jadi kita harus cari lagi. Kemudian kita masuk pada iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga ini kita bisa lihat perbedaannya dengan iterasi yang kedua, di mana select 2 keluar menjadi x2. X2 yang ini masuk ke iterasi yang ketiga, sehingga select 2 yang ini tergantikan menjadi x2, di mana nilai fungsi dari x2 sama dengan 6000. Kita perhatikan nilai CJ dikurang CJ-nya itu masih ada nilai positif yaitu 1,250. Nah, setelah itu, setelah tadi ke iterasi yang ketiga masih ada nilai positif, kita berpindah ke iterasi keempat. Kita perhatikan iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat ini kita bisa lihat nilai
dikurang ZJ-nya itu sudah negatif atau sama dengan 0. Nah, sudah 0 dan tidak ada nilai positifnya, seperti yang di iterasi ketiga kan masih ada nilai positif 1,250, sedangkan di iterasi keempat itu tinggal 0 dan negatif. Artinya kita sudah dapat menentukan nilai maksimumnya, yaitu di ZJ, yaitu nilai maksimumnya ZJ sama dengan 39.333.332.000. Setelah itu kita bisa klik tanda silang yang sebelah ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik solution list. Nah, oke, sudah terlihat solution listnya. Untuk mengetahui nilai value-nya, kita bisa lihat dari nilai X1 dan X2 nya, dimana untuk nilai fungsi X1 itu 5000 dikali 4,67 ditambah nilai fungsi X2 nya 6000 dikali 2,67, itu akan menghasilkan nilai value-nya. Jadi jumlah dari X1 dan X2 itu dijumlahkan, itu akan menghasilkan nilai optimal value-nya atau nilai Z-nya. Demikian tugas saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih.